Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Azara dengan nomor NIM 530102214. Saya mahasiswa Sejarah Peradaban Islam dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini saya akan menjelaskan pemikiran seorang filsuf yang bernama Wilhelm Dilthey. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan siapa sih Wilhelm Dilthey ini. Wilhelm Dilthey lahir pada 19 November 1833 di Biebrich, Wiesbaden, Germany. Ayah Wilhelm ini seorang pendeta Protestan dan ibunya adalah seorang putri dirijen. Kemudian dari sang ibunya lah ia mewarisi sifat musikal dan sangat piawai dalam komposisi serta bermain piano. Riwayat pendidikannya, ia diawali dengan menyelesaikan pendidikan lokal yang kemudian ia meneruskan pendidikannya di Wiesbaden. Kemudian pada tahun 1852 ia pergi ke Heidelberg, Universitas Heidelberg untuk belajar teologi di sana. Setahun setelah ia pindah ke Berlin karena tertarik pada kekayaan budaya di kota tersebut, terutama musik. Ia juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Yunani, Ibrani, serta Inggris. Dia juga banyak berguru kepada filsuf Friedrich Traimbauer dan Adolf Gunnar Fisker. Pada tahun 1864, Wilhelm Dilthey memperoleh gelar doktor dan mengajar di Berlin, yang kemudian pindah serta menjabat sebagai profesor filsafat di Basel pada tahun 1867. Kemudian, ia juga menjadi profesor di Universitas Kiel pada tahun 1868 sampai 1870. Dan di Kiel ini, ia mengalami konflik cinta segitiga dengan Marianne Lod Heigbis. Setelah ia pindah ke Breslau pada tahun 1871 untuk menjadi guru besar di sana, ia kembali lagi ke Berlin untuk menggantikan Hermann Lotze pada tahun 1882 hingga 1905. Dan disinilah karir kefilsafatannya menanjak. Pada tahun 1895, ia terserang penyakit atau yang disebutnya sendiri dengan istilah nervous origin serta terkena gejala insomnia. Suatu hari, Dilthey berlibur dan menginap di sebuah hotel di Sais, lalu ia terserang infeksi dan meninggal dunia pada 30 September 1911. Sekian biografi atau riwayat hidup dari Wilhelm Dilthey. Selanjutnya saya akan membahas pemikiran-pemikiran beliau. Wilhelm Dilthey di negara asalnya yaitu Jerman sangat dikenal sebagai seorang filsuf yang cukup masyhur. Ia adalah filsuf yang menaruh perhatian pada sejarah. Dilthey berambisi untuk menyusun sebuah dasar etimologis baru bagi pertimbangan sejarah. Proyek ini juga berkisar pada gagasan tentang komprehensif atau pemahaman yang memandang dunia dalam dua wajah, yaitu wajah dalam atau interior dan wajah luar atau eksterior. Peristiwa sejarah ditinjau oleh Dilthey dari dua sudut pandang, yaitu sejarah interior dan sejarah eksterior. Nah, dalam pengkategoriannya ini, yang mengkategorikan ilmu pengetahuan, Dilthey membedakan antara Naturwissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang alam seperti biologi, kimia, fisika, atau yang lainnya, dan Geisteswissenschaften atau ilmu pengetahuan tentang batin manusia seperti sejarah, psikologi, filsafat, ilmu-ilmu sosial, seni, kesusastraan, dan yang lain-lainnya. Lebih lanjut,
Gilday juga menganggap perbedaan tersebut sangat penting, lantaran keduanya mempergunakan metodologi yang berbeda satu sama lain. Kajian Wilhelm Gilday berfokus pada case test Wiesenskepten. Dan selanjutnya, ia juga membedakan pengertian tentang pengalaman-pengalaman manusia. Selanjutnya saya akan membahas pemikirannya yang paling terkenal, yaitu hermeneutika, gagasan Biersverstehen. Wilhelm Gilday ini membagikan 3 level. Yang pertama adalah pemahaman sebagai menangkap sebuah makna dengan melalui tanda yang menunjukkan atau mewakili apa yang dimaksud, atau understanding a grasp of a meaning by way of a sign that stands for or represent what is meant. Yang level 2 adalah pemahaman sebagai Nachleben, yaitu mengimbas kembali perasaan dan pengalaman yang dipercayai telah dialami oleh seseorang dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang termanifestasikan dalam ungkapan yang dapat diakses. Lalu yang level terakhir, yaitu level ketiga. Level makna ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa makna dalam konsep, signifikansi, dan implementasi dan implikasi dari sebuah pernyataan, tindakan, atau peristiwa tidak pernah bisa tetap dan sempurna. Sejarah adalah jaringan pola, hubungan, serta keterkaitan yang kompleks, dan akal seseorang tidak pernah bisa memahaminya secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang hermeneutika Wilhelm Gilday. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Gilday ini sangat berambisi untuk menjadikan hermeneutika sebagai komponen utama bagi fondasi ilmu humaniora atau Geisteswissenschaften. Ambisi ini menyebabkan Gilday telah meluaskan penggunaan hermeneutika ke dalam segala disiplin ilmu humaniora. Gilday juga menjadikan pemahaman terhadap individu hanya sebagai sebuah teks sumber untuk memahami dunia historis yang lebih luas. Proses hermeneutika menurut Gilday sangat berkukutan, ialah memahami cara pandang dan gagasan autor atau penulis, memahami makna kegiatan atau ekspresi autor yang berkait dengan sejarah, serta menilai berdasarkan gagasan, waktu, dan tempat saat membaca hidup. Jadi, dalam pandangan Gilday, teori hermeneutika telah berada jauh di atas persoalan bahasa dan pengarang tidak memiliki otoritas atas makna teks, tetapi sejarahlah yang menentukan maknanya. Selanjutnya ada formula-formula hermeneutika menurut Wilhelm Gilday. Ada 4 formula hermeneutika. Yang pertama yaitu pengalaman. Gilday memaknai pengalaman dengan kehidupan itu sendiri. Pengalaman hidup dimaknai sebagai suatu unit yang secara bersamaan diyakini mempunyai makna yang umum. Pemahaman Gilday terhadap pengalaman membawa ia sampai pada sebuah kesadaran penting yang ia gunakan dalam hermeneutikanya, yang bahwasannya pengalaman secara intrinsik ini bersifat temporal, dan untuk itu pemahaman akan pengalaman juga harus sepadan dengan kategori temporal pemikiran. Yang kedua ada ekspresi. Gilday memahami ekspresi bukan merupakan pembentukan perasaan seseorang, namun lebih kepada ekspresi hidup. Sebuah ekspresi itu mengacu pada ide, hukum, bentuk sosial, bahasa, dan segala sesuatu yang merefleksikan kehidupan manusia. Selanjutnya ada pemahaman, yang menurut Gilday, pengalaman ini merupakan sebuah proses jiwa di mana kita memperluas pengalaman hidup manusia.
Pengalaman merupakan tindakan yang membentuk hubungan terbaik kita dengan hidup itu sendiri. Dilthey juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk historis. Manusia memahami dirinya sendiri tidak melalui introspeksi, tetapi melalui objektifikasi hidup. Yang terakhir ada karya seni sebagai objektifikasi pengalaman hidup. Dilthey mengklasifikasikan hidup dan pengalaman manusia ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, kategori gagasan-gagasan, yaitu konsep, penilaian, dan bentuk-bentuk pemikiran yang lebih luas. Yang kedua, ada tindakan lebih sulit untuk diinterpretasikan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, terdapat ekspresi pengalaman hidup yang meluas dari ekspresi kehidupan dalam yang spontan seperti penyataan dan sikap diri ke ekspresi sadar yang berbentuk sebuah karya seni. Selanjutnya saya akan membahas beberapa karya-karyanya Wilhelm Dilthey. Dilthey adalah seorang pemikir yang juga produktif dalam menghasilkan karya tulis. Tetapi sayangnya, tidak banyak karya-karya Dilthey yang dipublikasikan dan dapat diakses secara umum. Itu pun setelah dia meninggal dapat diaksesnya. Berikut adalah beberapa tulisan-tulisan Wilhelm Dilthey yang berupa artikel ataupun buku. Yang pertama, ada hubungan hermeneutika Schleiermacher kepada sejarah penafsiran dalam filsafat dan teologi, sebuah artikel yang ia terbitkan pada 1860. Yang kedua, ada kehidupan Schleiermacher yang terbit pada 1870. Yang ketiga, ada Einleitung in die Geschichtswissenschaften atau pengantar studi ilmu-ilmu kebudayaan yang terbit pada 1883. Yang keempat, ada ide-ide tentang psikologi deskriptif dan analitik yang terbit pada 1894, serta yang terakhir ada kemunculan hermeneutika yang terbit pada 1900. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang Wilhelm Dilthey. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah penyebutan kata, salah-salah pengucapan kata. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran filsuf Wilhelm Dilthey. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.